Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Suara saya kedengaran jelas atau enggak di sana ya? Oke. Sore ini kita akan membahas insyaallah hukum-hukum seputar puasa. Kalau kita sudah usianya sepertinya ini pemuda semua ini, ada mungkin 18 tahunan ke atas ya, berarti sudah ya belasan tahun, dan hukum yang kita pelajari ini nggak berubah, sama saja. Yang bahari membatalkan, wayah ini tetap aja juga membatalkan, cuma nggak ada salahnya kita kaji ulang. Terkait dengan puasa ini kita awali dengan membahas ta'rif atau definisi puasa. Apa puasa itu? Ini saya kutipkan dari kitab Takrirat As-Sadidah. As-saum fil lughah, puasa secara bahasa maknanya itu adalah mutlaqul imsak, menahan diri secara mutlak, baik makan, minum, berbicara, dan sebagainya. Jadi artinya ya sekedar menahan diri itu puasa secara bahasa. Sementara secara istilah itu adalah al-imsak, menahan diri, an jami'il mufattirat, dari semua hal yang membatalkan puasa. Sehingga ketika berbicara tidak batal, ya berarti berbicaranya tidak ditahan. Tapi nanti ada berbicara tertentu yang bisa membatalkan pahala puasa. Kapan mencegah atau menahan dirinya itu? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian biniyatin mahsusoh, dengan niat yang khusus. Sehingga kalau nggak ada niat, walaupun nggak makan, nggak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah. Atau niatnya sekedar diet saja, merasa sudah berat badannya kelebihan, nggak makan, nggak minum, maka tidak dikatakan puasa. Ini tentang definisi. Walaupun di kitab-kitab lain ungkapannya berbeda, tapi maknanya inilah sama. Kemudian pembahasan berikutnya tentang fadilah, keutamaannya. Ini juga sudah mungkin sering kita dengar. Pertama, puasa ini adalah salah satu rukun Islam. Di dalam hadis yang buniyal islamu ala khamsin, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Sehingga ini kedudukannya sangat agung, sangat besar di dalam Islam. Kemudian yang kedua, pelipat gandaan pahala puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah katakan, innallaha azza wa jal ja'ala hasanata bani Adam bi asyri amsalihha. Allah azza wa jalla itu menjadikan kebaikan anak Adam, kebaikan manusia itu dibalas dengan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi itu penggandaan pahalanya luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia, umatnya Nabi Muhammad ini, kebaikan sedikit dilipat gandakan. Illa shaum, kecuali puasa. Wassaumuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahala puasa itu.
Sehingga karena tidak ada ketentuan begini, pahalanya bisa sangat banyak, bisa juga ketika Allah nggak senang, nggak ada pahalanya. Kemudian puasa ini juga ada pintu khusus nanti di surga, namanya Babur Rayyan, pintu yang memanggil orang-orang yang berpuasa, silahkan masuk lewat pintu itu. Kemudian puasa dalam hadis yang lain disebut juga sebagai junnah. Wasaumu junnatun. Puasa itu perisai. Sehingga kalau orang berpuasa, insya Allah kalau puasanya benar, dia akan terjaga dari hal-hal yang rusak, hal-hal yang keji. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, ini tentang fadilah puasa. Kemudian kita masuk ke syarat wajib. Tidak semua orang terkena kewajiban puasa. Nah, di dalam kitab takrib itu ada 4 hal. 4 hal, yakni yang pertama itu al-Islam. Sehingga orang non-muslim itu tidak terkena kewajiban puasa. Walaupun terkena seruan untuk berpuasa. Tapi syaratnya dia harus masuk Islam dulu. Kemudian yang kedua, balil. Sehingga orang yang masih anak-anak tidak wajib dia. Kalau dulu ada puasa beduk ya, kalau di Jawa, maka itu sekedar melatih. Ya, sejak usia 7 tahun itu bagusnya dilatih untuk berpuasa. Sebagaimana sholat. Kemudian yang ketiga, al-akal. Orangnya waras. Waras dalam artian nggak sinting. Orang gila itu tidak terkena kewajiban puasa. Kalau orang tidak gila tapi nggak puasa ya berarti mirip-mirip itu berarti. Kemudian wal qudrah ala saum, mampu untuk berpuasa. Nanti keterangan mampu ini berarti tidak sakit ya. Nanti kita bahas. Ini dalilnya riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah katakan rufi'al qalamu an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 kelompok orang. Maksudnya tidak dicatat dosa mereka. Anin naimi hatta yastayqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Wa anis wabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia bermimpi. Wa anil majnuni hatta yaqila. Orang gila sampai dia berakal. Ini di Fathul Qorib. Kemudian kita bahas syarat berikutnya. Ya, kita bicara yang keempat tadi ada kudrah. Maksud kemampuan berpuasa itu apa? Pertama itu adalah orang yang memang masih muda. Makanya di dalam riwayat Ibnu Abbas, Asy-Syaikhul Kabir yut'imu an kulli yaumin miskinan. Orang yang sudah tua renta itu dia memberi makan setiap hari seorang miskin. Jadi tidak wajib lagi dia berpuasa kalau sudah uyuh banar, ya, sudah tua sekali. Walaupun kalau dia mampu bagus lagi dia puasa. Ini yang pertama begitu, masalah kemampuan. Kemudian yang kedua, orang sakit. Sakit ini dianggap juga tidak mampu puasa. Dengan catatan, kalau dia sakit itu bakalan bertambah parah. Khawatir itu, atau nggak sembuh, atau susah sekali. Maka ini menurut Al-Quran, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga yang termasuk dalam kemampuan berpuasa itu adalah orang yang awalnya sehat. Kemudian jatuh sakit waktu puasa, maka boleh juga dia berbuka. Atau orang yang awalnya berpuasa, kemudian di tengah hari itu rasa ini banar, haus banar misalnya, dehidrasi atau apa, berat sekali, yang dia khawatir bakalan celaka dirinya, maka dia juga boleh berbuka. Kata orang Jawa, moka.
boleh moka, berbuka. Ini biasa mungkin pekerja berat, dia harus tetap niat puasa. Karena pekerja berat itu bukan salah satu rukhsah untuk tidak puasa. Pekerja berat ya tetap wajib puasa. Nah, nanti ketika dia ternyata di tengah-tengah hari kok rasa lemes sekali, khawatir mudorot, dia boleh aja berbuka, moka tadi. Tapi tetap harus dikodok. Ini terkait kemampuan. Nah, sakit yang bisa tidak berpuasa ini ada batasannya. Tidak sembarang sakit. Puasa itu. Jadi kalau puasa tambah garingnya bertambah, maka dia boleh berbuka. Yang kedua, sakit kalau dibawa puasa kira-kira bertambah lambat sembuhnya, maka boleh nggak berpuasa. Yang ketiga, sebetulnya nggak tambah parah dan nggak memperlambat kesembuhan, tapi rasa payah sekali dengan sakit itu kalau dia tetap berpuasa. Tiga hal ini yang kemudian bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa karena sakit. Tapi kalau sakit sekitar sakit panuan, jerawatan dan sebagainya itu tidak terkena keringanan. Oh, saya nggak puasa kenapa? Kena panu. Maka nggak bisa begitu. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Kata beliau, amal maridul yasir alladhi la yalhiqu bihi masyaqqah. Sakit yang ringan yang tidak diikuti oleh masyaqqah, kesulitan zahirah yang nampak, lam yajuz lahu al-fitr. Tidak boleh dia itu berbuka. Bila khilaf indana, tidak ada perbedaan pendapat. Ini dan menyusui, ini para ulama juga membolehkan dia berbuka dengan catatan ada kekhawatiran tadi. Kekhawatiran kalau dirinya atau bayinya itu akan terkena gangguan jika dibawa berpuasa. Nah, kalau tidak ada kekhawatiran, maka dia tetap wajib berpuasa. Nah, ini ada perbedaan pendapat nanti terkait apakah dia wajib juga bayar fidyah. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu langsung ringkasannya aja. Keburu berbuka. Nah, ini ringkasannya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu kalau dia berbukanya itu khawatir dirinya, ya. Kalau hamil ya dirinya itu kena tambah sakit atau mudorot bayinya, yang jelas ada dirinya itu terkena sakitnya, maka dia wajib qadha saja. Kalau dirinya merasa sehat aja cuma mengkhawatirkan bayinya, itu qadha plus fidyah. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sementara kalau mazhab Maliki, itu kalau karena hamil dia mengqadha saja, nggak bayar fidyah. Tapi kalau karena menyusui, berbukanya itu dia nggak hamil, tapi menyusui untuk memberi nutrisi gizi anak-anaknya saja, dia wajib mengqadha, wajib juga bayar fidyah. Nah, yang paling ringan itu Hanafi. Orang hamil dan menyusui kewajibannya hanya membayar qadha saja, nggak wajib bayar fidyah. Ini 4 mazhab begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, ini ada di Al-Jami' li Ahkamis Shiyam membantah pandangan sebagian orang yang mengatakan orang hamil dan menyusui cukup bayar fidyah, nggak usah mengqadha. 4 mazhab bukan berpandangan begitu. Itu tentang syarat wajib puasa.
Kita lanjut ke syarat sah puasa. Pertama, Islam. Islam. Jadi orang non-muslim tetap berkeras ingin puasa, ya puasanya dapat capek saja, tapi nggak sah. Kemudian yang kedua, tamyiz. Orang yang kalau anak itu sekitar usia 7 tahun, sudah mulai muncul akalnya, maka itu sah puasanya, walaupun belum wajib. Kemudian yang ketiga itu tidak dalam kondisi yang mencegah berpuasa, yakni haid, nifas. Nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Maka dia tidak sah puasanya, bahkan haram dia berpuasa. Kemudian yang keempat, berada di waktu yang boleh berpuasa. Kalau dia puasa Ramadan berarti sudah masuk bulan Ramadan. Dengan cara apa? Melihat hilal atau mendapatkan informasi yang valid tentang hilal sudah terlihat. Intinya begitu. Ini syarat sah puasa. Kemudian tentang rukun puasa. Ini di Al-Mu'tamad ya. Nanti video ringkasannya ada juga di akun YouTube ya, sudah saya upload, tapi kajiannya di forum yang lain. Rukun puasa ini ada 3 kalau di Al-Mu'tamad, fil Fiqh Syafi'i. Kalau di kitab lain ada 2 saja. Yang dibahas memang 2 nanti. Yang pertama rukun puasa, kalau di Al-Mu'tamad dimasukkan as-shaim, orang yang berpuasa. Artinya ada orangnya dan memenuhi syarat sah puasa. Kalau syarat sah puasanya tidak terpenuhi, maka nggak usah bicara rukun puasa. Kemudian yang dibahas nanti ada 2 ini, niat dan menahan diri dari yang membatalkan. Ini kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, niat. Jadi niat puasa. Niat ini maksud atau maknanya adalah al-qasdu. Menyengaja, memang memaksudkan diri untuk berpuasa. Dan wa mahalluha al-qalb. Tempatnya di hati. Jadi tidak mesti harus dilafazkan. Jadi tidak mesti yang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak mesti begitu. Sekedar melafatkan tapi tidak di hati disengaja, maka tidak sah juga niatnya itu. Jadi begitu. Kemudian rukun yang niat ini syaratnya ada 3. Jadi yang pertama itu tabyid. Dalam mazhab Syafi'i niat itu harus terjadi pada malam hari. Selesai berbuka ya, berniat lagi besok mau puasa, itu boleh begitu. Atau sebelum fajar. Jadi waktu malam itulah. Untuk puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafaroh, dan puasa nazar. Jadi puasa wajib itu niatnya harus sejak malam hari dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Kalau Hanafiyah nggak apa-apa sampai siang sebelum gelincir matahari. Apa dalilnya? Di dalam hadis Rasulullah katakan malam yubayyid as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya nggak sah. Begitu. Ini syarat pertama, niat itu harus malam hari. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah ta'yin. Untuk puasa wajib ini, artinya jelas. Puasa apa? Nah, kalau Ramadan berarti dalam hati sengaja aku puasa Ramadan. Ya. Ini syarat kedua, ta'yin. Kalau sengaja aku puasa saja, maka belum dianggap sah niat itu.
Tidak seperti itu. Dan wajib niat ini jaziman, ya, yakin. Puasa Ramadan tuh yakin. Sehingga kalau niatnya itu pakai apa? Jika besok masuk Ramadan, aku niat puasa Ramadan, maka nggak sah. Misalnya ini hilal nih besok sudah Ramadan atau belum, kita ragu-ragu. Kemudian kita berniat, kalau besok puasa Ramadan, saya niat puasa. Nah, niat seperti itu tidak sah, harus dipastikan. Syarat ketiga dalam niat itu adalah tikror, yakni diulang-ulang. Ini menurut mazhab Syafi'i juga selain Maliki. Kalau mazhab Maliki cukup sebulanan. Jadi tiap malam niat. Niatnya sederhana, nggak usah panjang-panjang. Sengaja aku besok puasa Ramadan, sudah. Cukup itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,